Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlina MPDI. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Kelvin Arsa Andika dengan NIM 2304108073. Konsep dasar ilmu pendidikan Islam merupakan landasan atau prinsip yang menjadi dasar dalam mengembangkan pendidikan dalam konteks Islam. Nah, konsep ini meliputi berbagai aspek, mulai dari filosofi, tujuan, metode, kurikulum, hingga evaluasi dalam proses pendidikan. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Ada beberapa poin penting dari tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, membuat lebih taat kepada Allah SWT. Jadi, pendidikan Islam ingin agar orang menjadi lebih taat kepada Allah dan melakukan ibadah dengan baik. Yang kedua, membangun karakter mulia. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk karakter yang kuat, moral yang baik, seperti jujur, adil, sabar, dan berempati sesuai ajaran. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan agama dan umum. Nah, yang keempat, mengajarkan keterampilan hidup. Yang terakhir, menjaga nilai-nilai Islam. Juga, pendidikan Islam ingin agar nilai-nilai Islam tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Selanjutnya, asas dan prinsip pendidikan Islam. Pendidikan Islam didasarkan pada 3 asas utama. Yang pertama, asas tauhid. Nah, asas tauhid ini adalah proses dasar yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Yang kedua, ada asas risalah. Nah, ini adalah prinsip bahwa ajaran dan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Yang ketiga ada asas akhirat. Ini adalah pemahaman bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan yang lebih penting adalah persiapan menuju akhirat nanti. Dan adapun prinsip-prinsip pendidikan Islam mencakup kesinambungan, keselarasan, keselamatan, keindahan, dan kemanfaatan. Selanjutnya, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Kita mulai dari pembinaan. Pembinaan dalam ilmu pendidikan Islam adalah proses membimbing dan mengarahkan individu untuk mencapai potensi terbaiknya, baik secara spiritual, moral, maupun intelektual sesuai dengan ajaran Islam. Terus, tanggung jawab pendidikan Islam. Nah, tanggung jawab pendidikan Islam adalah kewajiban atau tugas yang harus dipenuhi oleh individu atau kelompok dalam menjalankan peran dan fungsi mereka dalam pendidikan Islam, baik sebagai guru, orang tua, atau anggota masyarakat. Selanjutnya, alat-alat pendidikan Islam. Ada 3 alat utama dalam pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mengandung ajaran langsung dari Allah SWT. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, baik yang diperoleh dari ilmu pengetahuan umum maupun ilmu-ilmu agama, menjadi alat untuk memahami dunia dan memperluas pengetahuan tentang ajaran Islam. Oke, terakhir, peran guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu sebagai pengajar. Guru mengajar dan menjelaskan konsep-konsep agama Islam kepada murid-muridnya. Yang kedua, sebagai pembimbing. Guru membimbing murid-murid dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, menjadi suri tauladan. Guru menjadi teladan dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebagai pengawas. Guru memantau perkembangan murid dalam aspek akademik, spiritual, dan sosial. Yang terakhir, sebagai motivator.
Guru memberikan dorongan dan motivasi kepada murid-murid untuk terus belajar dan meningkatkan keimanan serta kualitas diri. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai ilmu pendidikan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan itu berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Ada satu quotes dari Imam Al-Ghazali, ia berkata, "Belajarlah ilmu pendidikan Islam, karena di dalamnya dapat kunci kearifan untuk membangun generasi beriman, cerdas, serta berakhlak mulia." Saya Kelvin Arsandika, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.